meraih keberkahan Ramadan bersama Al-Quran. Kita mulai dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, annahu qala man ahabba ay ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Ini ungkapan nasihat penegasan dari seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Man ahabbah, barang siapa yang ingin, ayya'lam annahu yuhibbullah wa rasuluh, barang siapa yang ingin disebut sebagai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, falyanzur, maka lihatlah, perhatikanlah. Fa in kana yuhibbul Qur'an, apabila ia cinta terhadap Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka orang itu layak disebut orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya jemaah sekalian, bahwa salah satu indikator cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, surat-surat Allah untuk Rasulnya, untuk kita semua. Analoginya jemaah sekalian, ya, orang yang cinta kepada orang lain, ya, seorang suami yang cinta kepada istrinya, seorang kekasih yang cinta kepada kekasihnya, maka apa yang disampaikannya akan disimak dengan benar-benar. Apa yang ditulisnya akan dibaca dengan sungguh-sungguh. Itu jemaah sekalian. Mungkin dulu kita pernah mendapatkan surat cinta, ya, dari istri kita, dari suami kita, baik itu berupa surat yang ditulis dengan tangan kita, surat yang kita tulis dengan HP kita, dan seterusnya. Nah, maka seorang pasangan yang mencintai pasti akan membaca dengan detail. Kenapa? Karena cinta. Itu jemaah sekalian. Maka seorang hamba yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kata Ibnu Mas'ud, ia cinta kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah surat-surat cinta Sang Khalik kepada hambanya. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita akan menyebutkan beberapa keutamaan, ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama jemaah sekalian, bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk hidup, ya. Al-Quran itu petunjuk hidup. Kita yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, petunjuknya adalah Al-Quran. Ya. Apa dasarnya? Surat Al-Baqarah 195. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk linnas, bagi segenap umat manusia. Ingat, di sini tidak hanya terbatas orang yang beriman. Memang di ayat yang lain itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, yang iman dan takwa. Tetapi di ayat ini jemaah sekalian, sasaran Al-Quran itu atau petunjuk Al-Quran itu untuk segenap manusia. Maka siapapun, ya,
yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai referensi, sebagai jalan hidup, ia akan mulia, ia akan sukses, jemaah sekalian. Ya. Dan kita banyak mendapatkan kisah-kisah, seperti kisah yang mungkin sering saya sampaikan, ya. Orang yang tidak beriman pun ketika menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, ingin sukses di dunia, ingin memiliki intelijensi yang tinggi, seperti yang terjadi pada kawannya Pak Habibie ketika kuliah di Jerman, yang ternyata kecerdasannya itu dipicu oleh kesukaannya membaca Al-Quran. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Nah, maka apapun yang kita dasarkan kepada Al-Quran, insya Allah akan sukses. Usaha kita dasarkan kepada Al-Quran, kita ikuti nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, maka insya Allah usaha kita akan sukses. Apalagi hal-hal yang berurusan dengan ibadah, tentu dasarnya adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Itu jamaah sekalian. Bahkan kata Muhammad Abduh, ya, ketika beliau mengunjungi Eropa, ya, beliau mendapatkan, ya, kedisiplinan dan kebersihan Eropa yang luar biasa. Artinya apa? Ya, syariat Islam diantaranya yaitu bab tentang kebersihan dan kedisiplinan, ya, diimplementasikan di Eropa. Ya, sehingga beliau kemudian mengatakan, ya, ketika saya berada di Eropa, di Amerika, ra'aitul Islam wa ma ra'aitul muslimin. Saya melihat Islam, ya, di Eropa. Bahasa lainnya, Al-Quran terimplementasi di Eropa dan di Amerika pada bab apa? Kebersihan dan kedisiplinan. Nah, maka tidak heran kalau kemudian negara-negara Eropa dan Amerika itu menjadi maju. Ya. Sementara ketika beliau kembali ke Timur Tengah, ya, melihat kurang disiplin warganya, kebersihannya masih sangat rendah, ya, banyak sampah berserakan di sana sini, sehingga kemudian Syekh Muhammad Abduh mengatakan, ya, ra'aitul Islam fil Arab fi Misra wa ma ra'aitul muslimina fi Misra wa ma ra'aitul Islam. Saya mendapatkan banyak umat Islam di Mesir, di Timur Tengah pada umumnya. Ya, banyak sekali umat Islam, tapi jarang saya mendapatkan Islam terimplementasi di sana. Nah, itulah jamaah sekalian, siapapun yang menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam urusan apapun, maka urusan-urusan tersebut akan menjadi sukses. Ya. Kemudian keutamaan Al-Quran yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu menjadi obat penyembuh jamaah sekalian. Di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Ya. Allah menurunkan Al-Quran yang diantaranya Al-Quran itu memiliki, ya, memiliki fungsi, ya, memiliki apa namanya, manfaat, ya, syifa wa rahmah, ya. Di dalam Al-Quran itu terdapat obat penyembuh dan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Syifa, nah, syifa itu bukan sekedar dawa. Dalam bahasa Arab, obat itu ada dua istilah. Yang pertama adalah syifa, yang kedua dawa. Dawa itu obat. Kalau syifa, penyembuh. Artinya apa? Pasti sembuh dengan Al-Quran. Nah, adapun obat yang dalam bahasa Arab itu dawa, belum tentu menyembuhkan. Apalagi kalau overdosis, bisa
mematikan. Al-Quran tidak ada istilahnya overdosis. Semakin sering kita mengaji, semakin baik. Bayangkan, obat semakin banyak kita konsumsi, semakin berbahaya jemaah sekalian. Kemudian Al-Quran mengantarkan orang-orang yang suka berinteraksi dengannya menjadi sebaik-baik insan, sebaik-baik manusia. Ya. Sabda Nabi dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Uthman bin Affan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, itu jemaah sekalian. Jadi kita tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, mengikuti kajian tafsir Al-Quran, ini adalah sebaik-baik talibul ilmi, sebaik-baik penuntut ilmu. Dan kita yang mengajarkan Al-Quran, baik dari membacanya, tafsirnya, ya, tadabburnya dan seterusnya, ya, itu adalah sebaik-baik guru jamaah sekalian. Al-Quran oleh Allah disandingkan kepada makhluk terbaik, ya. Malaikat terbaik, Sayyidul Anbiya, Sayyidu Al-Malaikah, itu adalah malaikat Jibril, dikenal atau mendapat julukan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kenapa kemudian Jibril mendapat maqam, ya, sebagai Sayyidul Malaikah? Karena ternyata Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, atau Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kemudian Jibril menjadi atau mendapatkan maqam Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, malaikat terbaik. Kemudian Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya kemudian apa? Beliau mendapat julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Nah, malam diturunkannya Al-Quran. Malam apa jamaah sekalian? Malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar, ya? Malam diturunkannya Al-Quran, yang disepakati oleh para ulama karena dasarnya mutawatir, yaitu Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dibawa oleh para malaikat yang mulia. Itu di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian dalam kisah atau penjelasan yang lain, dari as-sama'ud dunya, ya, ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, dibulatkan, atau 22 tahun sekian, ya, ya. Dimulai, ya, dari ketika Nabi berada di Gua Hira, dan sebagian ulama mengatakan itu di malam nuzulul Quran. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan, kemudian menjadi bulan terbaik di antara 12 bulan. Nah, itu jemaah sekalian. Maka ketika kita, ya, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan menjadi sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang kelima jemaah sekalian,
bahwa kelak Al-Quran itu akan menjadi syafaat, ya, kepada orang-orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran selama hidupnya. Maka kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat, sebagai bentuk bantuan kelak kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, siapa itu sahabat-sahabat Al-Quran? Yaitu mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu jamaah sekalian. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ada 7 cara, ya. Kata Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Ada 7 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, kalau ada orang baca Al-Quran, kita sima'an, menyimak bacaan Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Menyimak Al-Quran, dengan kita menyimak Al-Quran, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, membaca. Nah, maka ini program yang luar biasa. Nah, dari Ta'mir Masjid Abu Bakar As-Siddiq memberikan fasilitas kepada kita yang barangkali masih terbata-bata membaca Al-Qur'annya untuk ikut program tahsin Al-Qur'an. Karena kelebihan orang membaca Quran dengan baik, dengan lancar, nah, itu dalam hadis sahih disebutkan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia, mendapatkan maqam, kedudukan yang tinggi, yang sederajat dengan para malaikat. Itu jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah menghafalkan Al-Quran. Nah, maka para santri ini harus bangga, ya, mendapat kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat adalah mentadabburi. Jadi tidak cukup kita hanya membaca teksnya, tapi juga harus ditambah dengan kita memahami maknanya, sehingga kita bisa mentadabburi kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca. Kemudian yang kelima adalah membaca tafsirnya atau mengikuti kajian tafsir, ya, tafsiran. Nah, ini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran yang kelima, membaca tafsirnya. Apa maksud daripada ayat ini? Nggak cukup dengan satu tafsir, nah, ikut kajian tafsir yang lain atau membuka buku-buku tafsir lainnya. Mungkin ada yang sudah hatam tafsir Ibnu Katsir, Pak Haji, ya. Nah, ditambah dengan tafsir At-Tabari. Selesai At-Tabari, tafsir As-Sa'di. Selesai tafsir lainnya. Nah, masih banyak kitab-kitab tafsir. Yang insya Allah kalau kita hanya fokus mengkaji tafsir, lebih-lebih membaca Arabnya sambil memahami maknanya, mungkin usia kita akan habis membaca tafsir, karena begitu banyaknya kitab-kitab tafsir. Nah, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguh kata Allah, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan kitab Allah. Yatlu, membaca Al-Quran. Nah, di dalam bahasa Arab ada 3 istilah yang maknanya membaca. Pertama ada istilah rattala yurattilu tartilan. Itu juga maknanya membaca. Yang kedua ada istilah qara'a yaqra'u, qira'atun, iqra', itu juga maknanya membaca. Yang ketiga ada istilah tala yatlu tilawatun, artinya juga membaca. Apa bedanya antara tartil, qiraah dan tilawah? Di dalam kamus-kamus bahasa Arab, termasuk kamus yang paling besar, ya, 1 huruf 1 jilid, itu namanya kamus Lisanul Arab.
Itu bisa di-download gratis. Sudah ada PDF-nya. Tinggal menyiapkan kota yang banyak. Pak Ustadz, saya daripada nyiapkan kota yang banyak, mending saya ke bakso katanya. Di situ ada wifi gitu. Oh, bagus itu ya. Nah, karena ada salah satu jamaah kita, hadir nggak Mas Teguh ini ya. Nah, beliau buka warung bakso dan mie ayam sekaligus wifi gratis gitu ya. Nah, bisa itu ya. Nah, daripada beli kota kan gitu ya. Nah, bisa di-download gitu ya. Kamus Lisanul Arab, 1 huruf 1 jilid. Nah, di dalam Kamus Lisanul Arab dan juga dijelaskan oleh banyak ulama ya, tertil maknanya adalah melafatkan sesuai dengan makhraj dan hukum-hukum tajwid. Makanya istilah warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, maksudnya adalah sesuai dengan kaedah makhraj, sifat-sifat dan tajwidnya. Bagaimana cara membaca kha, ada ngoroknya sedikit kan gitu ya. Membaca mat itu ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat. Nah, itu kaidah-kaidah tajwid di antaranya. Kemudian yang kedua, qara'a yaqra'u qiraah, membaca Al-Qur'an sambil difahami ya, sambil memahami kandungannya, maknanya. Nah, itu namanya apa? Qiraah. Nah, maka medianya adalah bahasa Arab. Ustadz, saya belum bisa bahasa Arab. Ya, boleh nggak baca terjemahannya? Boleh, asal juga membaca teks Arabnya. Boleh jemaah sekalian membaca terjemahannya, apalagi tafsirnya. Nah, dan sekarang sudah ada Quran terjemah lafziyah atau tafsir lafzi. Nah, setiap kata di bawahnya ada maknanya. Itu bagus sekali untuk media apa? Memahami dan tadabbur. Kemudian baca tafsirnya. Kalau tidak paham, tanyakan kepada ahlinya, jangan ditafsirkan sendiri. Nanti jadinya tafsir jalan lain. Karena ada namanya tafsir jalalain. Nah, nah, kalau memahami sendiri, ketika nggak paham, nggak bertanya, kemudian menafsirkan, nah ini namanya tafsir jalan lain. Nah, itu nggak boleh jemaah sekalian gitu ya. Karena mohon maaf, ada orang-orang cerdas itu yang nggak ngaji tafsir, tapi karena kecerdasannya kemudian berani untuk menafsirkan. Sehingga di Jawa Timur dulu muncul sebuah buku hasil kajian tafsir loh itu, tapi tafsir sendiri. Ya, buku yang judulnya Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Itu kajian tafsir, saya baca bukunya itu dan saya ikut seminarnya. Ternyata akhirat tidak kekal gitu. Ya, logika yang digunakan. Apa logika yang digunakan? Yang kekal kan hanya Allah. Selain Allah yang nggak kekal katanya. Ya seakan-akan masuk akal gitu ya. Padahal kalau kita baca Quran, khalidina fiha abada, kan gitu. Bahwa orang yang masuk surga itu, yang ada di akhirat itu, khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Makanya ya, kalau tidak paham harus bertanya kepada ahlinya. Itu jamaah sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, yatluna. Tala yatlu tilawatun. Ya, populer kan istilah tilawah. Nah, tilawah itu secara bahasa maknanya adalah qara'ah wattaba'ah. Ya, membaca teksnya, memahami kandungannya, mengetahui pesan dan maksud yang terkandung di dalamnya, kemudian ittaba'ahu. Apa itu? Mengikuti, mengimplementasikan, melaksanakan. Nah, itu baru disebut dengan tilawah. Nah, jadi tilawah itu nggak cukup baca selesai. Tilawah itu adalah mengimplementasikan, ya, pesan-pesan, baik itu terkait dengan hukum maupun anjuran yang ada di dalam ayat yang dibaca, kemudian diterapkan dalam
perilaku dan kehidupan sehari-hari. Itu baru namanya tilawah jamaah sekalian. Nah, kembali kepada surat Fatir ayat 29, orang yang tilawah Al-Quran, sungguh kata Allah, orang-orang yang tilawah Al-Quran. Apa contohnya orang yang tilawah Al-Quran? Wa aqamus shalah, yaitu menegakkan solat. Ini contoh dari orang tilawah Quran. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Contoh yang kedua, orang yang tilawah Quran itu adalah suka berinfak, menginfakkan sebagian rezekinya baik dengan cara sirra, sembunyi-sembunyi, nggak diketahui oleh orang lain. Ya, orang tidur bangun ke Masjid Abu Bakar naruh infak, nggak ada orang tahu. Nah, ini namanya sirra. Ya. Kalau Jumatan sirra itu apa? Infaknya ditutupin. Entah ini apa karena sirro atau karena wallahu alam gitu ya. Wa alaniyah, ataupun dengan terang-terangan kelihatan oleh orang. Nah, kelihatan oleh orang. Nah, seperti infak Jumat, ngeluarkan dari dompetnya warnanya merah, alaniyah. Terlihat oleh orang gitu ya. Pede ya, merah kok. Coba warna hijau. Pasti sirro kan gitu ya. Ya. Jadi contoh yang kedua, orang yang tilawah Quran itu adalah wa anfaqu mimma razaqnahum, suka berinfak dari sebagian harta yang Allah rizkikan kepadanya, sirra wa alaniyah, baik dengan cara sirra, sembunyi-sembunyi, ataupun alaniyah, terang-terangan. Nah, orang yang seperti itu, maksudnya orang yang tilawah Al-Quran dengan contoh menegakkan sholat, ya, menginfakkan sebagian hartanya, yarjuna tijaratan lan tabur, sedang berharap sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Itu jamaah sekalian. Jadi orang yang tilawah Al-Quran sedang melakukan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata lan, yang artinya apa? Tidak akan pernah. Contohnya dalam bahasa Arab, dulu ketika saya di pesantren, kami di pesantren, ada pepatah, lan tarji'al ayyamul lati madad. Lan, tidak akan sekali-kali pernah. Tarji'al ayyam, hari-hari yang telah berlalu itu kembali. Bahasa Indonesianya, nasi telah menjadi, kalau dulu bubur, kalau sekarang rengginang. Ya. Ya. Terakhir jemaah sekalian, sudah masuk syuruk ya? Nanti kalau misalnya ada diskusi tanya jawab 5 menit. Ya. Ada beberapa testimoni dari orang-orang yang merasakan nikmatnya dekat dengan Al-Quran. Apa testimoninya? Nah, ini kisah Syekh Ali At-Tantawi, bahwa ada seorang pemuda yang sedang galau. Kenapa? Karena terlalu sibuk, nggak ada waktu libur, istirahatnya sangat terbatas. Kemudian ia minta nasihat kepada Syekh Ali At-Tantawi, seorang ulama kelahiran Damaskus, ya, Syria, yang menetap di Saudi. Kemudian Syekh Ali memberikan nasihat, memberikan tip, ya, supaya apa? Hidupnya tenang. Ya. Bacalah Al-Quran minimal 15 menit setiap harinya. Ya. Pemuda itu menjawab, Syekh, saya ini gak punya banyak waktu, saya sibuk dengan perusahaan saya. Ya. Gimana saya akan meluangkan baca Quran 15 menit? Ya. Tapi gak apa-apa, saya akan coba, katanya. Nah, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ia melakukan hal itu dan sangat terburu-buru, tergopoh-gopoh.
Sehingga apa? Ke kantornya datang terlambat. Itu di hari pertama sampai keempat. Kemudian di hari yang kelima jemaah sekalian, ia melakukannya sudah tidak tergopoh-gopoh lagi, sudah mulai mendapatkan ketenangan. Mukjizat kalau bahasa atau karomah dari Al-Qur'an. Ya. Kemudian di hari yang kelima, ia sudah bisa tenang, tidak tergopoh-gopoh, dan sudah tidak terlambat datang ke kantornya. Dan bahkan ia tidak hanya bisa membaca 15 menit setiap harinya, tapi bahkan sampai 30 menit, bahkan lebih. Nah, dan tidak hanya itu jamaah sekalian, dengan ia membaca Al-Quran, ia merasakan bahwa sepertinya ia tidak lagi disibukkan dengan pekerjaannya. Padahal pekerjaannya masih jalan sebagaimana biasa. Dia lebih tenang, lebih banyak waktu, pekerjaan lebih efisien, lebih efektif jemaah sekalian. Nah, ini salah satu mukjizat dari Al-Quran, karomah yang Allah berikan kepada orang yang suka berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian di hari ke-14 ia datang kepada Syekh Ali At-Tantawi dan menyampaikan testimoninya itu. Ya Syekh, ya, ketika saya rutinkan baca Quran setiap hari, kok sepertinya Allah memberikan tambahan waktu kepada saya. Jadi rasanya seperti itu. Apa jawaban beliau? Hadza min barakatil Quran. Ini diantara keberkahan Al-Quran. Jadi dengan kita banyak membaca Al-Quran, insya Allah sesibuk apapun Allah akan berikan ketenangan kepada kita, dan seakan-akan kita mendapatkan tambahan waktu. Seperti itu jemaah sekalian. Kisah yang kedua ini terdapat di dalam kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah karya Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa ada seorang ulama pada abad ke-6 Hijriah bernama Ibrahim Al-Maqdisi memberikan pesan kepada muridnya Ad-Diya Al-Maqdisi yang akan melanjutkan pengembaraannya menuntut ilmu hadis. Apa pesan gurunya kepada muridnya ini? Pesan Ibrahim Al-Maqdisi kepada Ad-Diya Al-Maqdisi. Aktsir min qiraatil Qur'an wa la tatrukhu fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Wahai muridku, jangan sibuk mengerjakan aktivitas yang lain dan melupakan Al-Quran. Sesibuk apapun, perbanyaklah baca Al-Quran. Ini nasihat siapa? Ibrahim Al-Maqdisi kepada muridnya. Jangan kamu tinggalkan. Kenapa? Fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu. Karena dengan barakah Al-Quran, maka apa yang kamu cari akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai profesional bekerja di perkantoran, urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah Al-Quran. Ala qadri ma taqra. Ya, sesuai dengan banyaknya yang kamu baca. Jadi semakin banyak kita baca Quran, urusan akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan itu diamalkan oleh Ad-Diya Al-Maqdisi. Setelah sekian lama ia pulang dan menemui gurunya. Apa testimoninya? Fara'aitu dzalika wa jarrabtuhu katsiran. Saya mengalami hal itu wahai guruku, bahwa dengan memperbanyak baca Al-Qur'an saya mendapatkan banyak kemudahan. Fakuntu idza qara'tu katsiran tayassara li min sima'il hadits wa kitabatihil katsir. Ya. Kalau saya semakin banyak saya membaca Al-Quran, semakin banyak hadis yang saya hafalkan, hadis yang bisa saya catat. Luar biasa ini jemaah sekalian. Wa idza lam aqra lam yatayassar li. Apabila saya suatu hari malas lupa baca Quran, maka ternyata urusan kok menjadi susah. Ngafal hadis juga kok susah, nyatatnya juga kok saya malas. Nah, ini testimoni dari seorang ulama di abad ke-6 Hijriah, ya, yang bernama Ad-Diya Al-Maqdisi, mengamalkan pesan gurunya Ibrahim Al-Maqdisi untuk banyak membaca Al-Quran, karena dengannya urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.